Setelah gue resign kerjaan full time content creating, ini beneran nih, full time content creating, dari misalkan berapa puluh gitu per tahun klien, Persentase deh, jadi berapa? itu bisa sampai cuman 10% kali Sisanya? gitu. Itu pun kebanyakan baru. Nah, Mana? nggak tahu. I wish gue tahu. Gini, I wish gue tahu apa yang terjadi. I wish gue tahu kenapa mereka tiba-tiba hilang. Gitu. Jadi, apa kabar, Bang Tira? Baik dong. Baik. Gimana rasanya setelah konten Tekno berubah jadi konten marketing? Apa sih sebenarnya marketing? Apa aja gitu. Nggak, lu nyebutnya apa? Nggak ada konten yang gue suka. Kategorinya berarti apa, Dok? Kategorinya ya kategori yang gue suka aja. Jadi lu bisa ke YouTube gue, Sejarah ada? ada Marketing, advertising. Yang paling shit posting apa? Yang paling shit posting. Nah, Gue pernah bikin analisis kenapa Mali dan oh, gue tahu. Malah Iya. Mali Sering dan bulat juga lo bahas soalnya. di bulat. Itu hitungannya shit posting juga ya? Itu shit posting. Oke. Mali dan Bolot itu kenapa bisa mengajarkan kita tentang kerjasama. Itu shit posting dan hasilnya yang gue suka banget. Gitu. Jadi lu nggak bisa mendefinisikan. Gue sampai bingung, shit posting lo analisa. Jadi lu nggak bisa mendefinisikan gue kontennya apa gitu. Gue sendiri nggak bisa karena gue apa yang kepikiran di gue bikin. Pertanyaan logisnya, Ya. berarti ngerubah image lo nggak? Merubah image gue apa enggak? Tergantung lu siapa. Oke, ada kategorinya apa berarti? Gue siapa tuh? Brand, audience gue, audience yang kenal gue udah lama. Dari zaman bagi gue, dua ya? dari zaman gue PC Sama baru. gitu. Itu beda-beda. Yang berubah yang mana? Yang menyangka gue berubah, jelas brand. Brand yang kalau berubah, Pasti itu udah pasti. sama yang baru lah ya? Sama yang baru. Kalau yang lama pasti udah tahu ya, emang lo doyan yang ngulik. Betul. Yang lama itu justru lebih loyal karena dia tahu gue akan upload apapun yang gue mau. Terdengar sama dengan seseorang? Nah iya lu. Tahu nggak kenapa gue gue tuh jarang ngobrol-ngobrol kayak gini. Kenapa? Pertama nggak ada ngundang. Gue nggak tahu apakah gue kurang menarik apa gimana ya. Enggak lah. Beneran serius. Kalau kurang menarik, modul lu nggak laku. Iya, itu mungkin. Gue faktual ya. Ya. Modul laku nih, ya kan? Kerincingan tengah malam kan lu posting. Lagi tidur centring. lagi tidur centring. Gue tidur nyenyak tuh kalau gue tuh gitu. Tidur iya. Iya. Gitu. Kan jadi nggak mungkin kalau nggak menarik. Ya, tergantung sih. Tergantung apa ekspektasi orang dengan ngundang gue gitu. Kenapa pada saat lu bilang, Bang, gue mau ngobrol-ngobrol sama lu, gue langsung, oke Nu. Kenapa? Karena lu sama gue saudaranya gitu. Jadi ngobrolan ini nih, sama aja kayak ngobrol sama gue sendiri sebenarnya. Dan obrolan ini direkam nggak direkam sama? Sama. Jadi nggak ya buat yang nonton ya, asal lo tahu ya. Ini kamera mati ataupun nyala, obrolannya begini. Sama. Gitu. Itu kenapa lu kemarin nge-DM gue, Bang, kita ngobrol gini-gini, ayo gitu. Karena gue tahu gue akan ngobrol sama diri gue sendiri sebenarnya dari perspektif kita mengonten ya. Dan gue rasa emang cuma paling nggak gue nemunya cuma baru berdua doang yang punya income sebagai tech reviewer dan lainnya. Ya. Ya nggak sih? Mungkin iya ya, setahu gue. Kecuali bro. Ya, oh ya. Ya. Oh ini spaghetti. Masih Mbak. Oh, terlihat enak kan? Gak benar sambil makan aja. Iya. Bebas di sini. Mau sambil mandi juga boleh kalau mau. Sambil mandi. Nggak sambil makan aja? Iya, santai. Iya benar. Ibro Karena juga. Ibro, gua, lu, siapa lagi ya? Yang punya kerjaan sampingan. Atau menjadikan malah YouTube sebagai kerjaan sampingan. Ngerti kan maksud gue? Iya, kita jangan sampai. Kayak baru 3 itu sih yang gue kenal ya. Karena kalau Kocun kayaknya beda ya emang. Itu bukan menjadikan YouTube sebagai sampingan. Kayaknya emang YouTube di samping banget. Di samping banget kan dia. Iya. Tapi ya itu sih. Tapi yang paling beda lu. Yang Karena Ibro masih entertainment. Gue masih entertainment. Lu enggak.
edukasi. Iya kan, beda kan? Karena kan dulu buku gue masih entertainment jatuhnya bang. Ini masih entertainment. Lagu gue masih entertainment. Kenapa lu nggak masuk ke entertainment juga? Padahal lu ngerti loh padahal. Kenapa nggak? Gue karena hal yang gue bikin sekarang ini sebenarnya udah gue lakukan sejak lama sebenarnya. Ya di karir gue sebelumnya, Iya, advertising, marketing, agency ya. agency gitu. Kenapa nggak entertainment? Ya karena menurut gue, ya gue nggak di situ aja gitu. Gue lebih ngerasa bahwa gue mengedukasi itu lebih masuk lah buat gue. Lu sempet bikin padahal sama bini lu. Apa? Itu kan yang kalau kepleset dikit agak nggak enak podcastnya namanya. Oh, Senggang Bersama. Segama. Ya kan? Kalau kepleset dikit kan rada nggak enak Ada. tuh. Yang ya kan podcast Senggama itu kan udah ada. Itu kan sebenarnya entertainment dong awalnya. Awalnya entertainment kan. Gue pikir lu akan ngembangin itu lebih lanjut, lebih jauh gitu. Kenapa nggak? Padahal menurut gue prospek banget. Yang punya pernikahan utuh kan tech reviewer nggak banyak ya. Udah mulai agak sedikit panas ya. Udah agak dark ya. Udah gadat. Udah agak dark ya. Oke. Kan? Tapi kan Gue nggak bisa soalnya tuh. gue nggak bisa bikin podcast. Parenting nggak bisa. Couple nggak bisa. Harmonis. Enggak. Tapi kalau diskusi tentang bagaimana cara ke perceraian gue bisa. Belum pernah kan? Berapa biayanya? Oh gue tahu tuh. Lo tahu detail step-stepnya gitu. Tahu gue, tahu banget gue. Gue panjang proses gue soalnya. Oke lanjut. Oke. Ya kenapa lo nggak nerusin itu? Enggak, itu sampingan aja sih. Malah itu yang sampingan. Iya. Jadi semua hal yang berbau entertainment itu menurut gua sampingan aja. Lo ngedefinisiin sampingan sama enggak gimana? Mana yang gua into banget. Mana yang pada saat gue bikin, gue tahu bahwa oh ini gue banget nih, gitu. Jadi memang Bukan dari duitnya. Hah? Bukan dari duitnya. Oh. Tapi mana yang into banget. mana yang itu buat, mana yang hati gue di situ gitu. Kalau sampingannya duitnya lebih gede, Sampingan duitnya lebih tergantung seberapa gede. gede banget. Gede banget. 80% lah. Oh iya kalau gitu. Itu mah nggak munafik lah. Oh, munafik ya? Nggak munafik. Kalau lebih gede-gede banget, ayo. Ayo kan. Sama ya? Sama, iya. Karena basically sebenarnya adalah semua ujung-ujungnya Duit. duit. Iya. Daripada kita nyari dari parpol. Pembicaraannya terlalu berbahaya. Yang baru jurang. Terlalu berbahaya. Ya. Jadi Disebut nama. ya tapi lo paling akrab. Nanti ini selain nama gua gitu. Sama tech reviewernya siapa sih? Akrab dalam arti mungkin Sering ketemu ngobrol, sering komunikasi. sering komunikasi karena kan gue jarang juga sebenarnya. Paling jarang elu. Iya. Nah makanya untuk ukurannya paling jarang, paling akrab sama siapa? Ibro kali ya. Ibro. Karena Ibro tuh kalau ada event ya gue pasti nyamperin dia. Gitu. Kalau DM pun sering, DM-an tuh sering. Paling sering sama Ibro sih. Keluarga sama-sama harmonis, sama-sama punya anak. Ya. Kalau DM anak kan nggak mungkin ke gue ya, kan? Agak sulit tuh, ya kan? Gue harus berfantasi dulu, nggak bisa. Kalau misalkan acara langsung gitu paling sama Mikael. Mikael siapa yang enggak sih? Gue memang ngasih julukan dia titik tengah. Semua orang titik tengahnya tuh dia. Iya tengahnya, betul. Ya. Itu Si juga. kecoa persisten Kecoa, itu, ya itu. Karena Mikael itu Dia dia harus dibikinin monumen loh dia. bikin aja benar. Dia tuh tipe-tipe yang gue kan jarang datang ya. Kalau gue datang ke event, om kabar gitu. Jadi anak sama dia tuh. Event yang nggak ada Mikaelnya nggak laku. Nggak laku gitu. Laku. Iya. Kita enak banget gitu. Jadi emang event itu emang harus ada Mikael. Tapi dia sedih loh sebenarnya menurut gue. Semua event ada dia selama di Indonesia. Di luar nggak pernah ya? Beberapa kali doang. Oh udah kayak dah. Jadi, nah, lo kan pernah megang brand. Ada di agency. Berarti lo
lebih bisa ngukur secara valid dong kualitas dari teman-teman, maksudnya ya secara tech reviewer nih dikasih ranking. Siapa yang secara ranking menurut lo ya dari yang memang deserve this fame sampai yang ya top 5 aja deh gitu. Kalau menurut gue yang deserve tetap King David. Tetep ya? Iya, itu tetap. Karena gini, lu bisa lihat ininya dia, hard work-nya dia. Gila, si Raja Daud emang. Iya, King David tuh emang gila dia. Apa namanya, work rate-nya tuh gokil. Gitu. Dari dulu sampai sekarang tuh, ibaratnya gini. Nomor 2 deh. Nomor 2. Nah, gue butuh kompetitor. David dan nomor 2-nya siapa? Kalau menurut gue, yang harusnya bisa lebih ini lagi adalah Taufik Nobo. Nomor 2? Oke. Karena dia punya semua modalnya, menurut gue. Ini dari perspektif Iya. gue sebagai agensi. Apa aja modalnya coba? Dia mantan nyiar, Mantan brand manager bahkan. mantan brand manager bahkan. Dia udah berkecimpung di dunia itu sebenarnya, gitu. Dia punya presensi yang bagus di depan kamera ngomongnya gitu. Gue ngeliat Taufik Nobo ngomong aja langsung anjing, coba gue kayak dia. Ya dia penyiar. Gurunya penyiar bahkan. Iya. Bahkan ada 2 orang yang begitu ngelihat orang ngomong gue tahu anjing gue kayak dia. 1 lu, 2 Taufik Nobo, itu dari dulu. Gitu. Kayak gini, kayak lu berdua tuh kayak kagak perlu pakai skrip gitu. Emang gak pakai skrip Nah, gua. itu. Jadi kayak kalau orang tuh bikin konten persiapan ini gue harus ngomong ini. Lu mungkin sama topik kayak pencet kamera udah action. Oh iya, udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke. Menunjukkan kedewasaan. Dia dewasa. Lagi dibahas. Aduh dibahas lagi. Betul. Aduh gue Terus? haus langsung. Topik itu niche-nya gede. Oh iya, setuju. Niche-nya gede. Setuju banget. Niche tapi gede, aneh ya. Niche tapi gede. Itu. Niche tapi Makanya gede. gue bilang niche-nya gede. Gitu. Oke, nomor 3. Nomor 3 Ibro Kumar. Hardworking banget tuh anak. Ibro Kumar. Selain Mikhail, persistennya gede, Ibro sih. Ibro Kumar. Ibro itu kualitasnya bisa lo rasain di videonya. Gitu. Dan sama-sama public speaking bagus karena MC, Ya, IBL. betul. Sampai MC basket level Asia Pasifik jadi pernah disikat. Maksud gue skill udah ya udahlah ya, Iya. skill ngomong ya. Ya. Luck aja paling ya. Luck kan gak ada yang tahu. Karena nomor 1 tuh public speakingnya dibandingin nomor 2 sama 3 kan agak kurang. Kalau kurang. Ya. Tapi kan lucknya bagus banget. Iya kan. Oke, nomor 4. Nomor 4 ya. Ya. Siapa? Itu Reza kali ya? Menurut gua. Reza. Oke, ini agak ini ya. Backgroundnya dia kan emang penulis, jurnalis. Lu tau kan dia pernah jadi penulisnya Gadget Gaul? Gadget Gaul ya. Selain dari David. Selain David, Putra Reza. Jadi satu ibu yang sama nih. Ya. Ibunya Gadget Gaul. Gue nggak heran sih gaya tulisannya bagus. Dan scripted banget tapi. Iya. Sama karakter juga sih. Lu belum pernah lihat Reza off air kan? Enggak. Off air, maksudnya off air, ngisi acara off air? Oh, enggak belum. Belum kan? Belum. Itu dia, itu menurut gue challenge sih. Dia belum pernah, apa ya jatuhnya, ada pembuktian secara untuk off air. Putu Reza secara off air, pembuktian kalau dia memang punya public speaking yang di atas rata-rata. Padahal menurut gue karena dia punya, menurut gue ya, dibanding David. Ya. Tapi ya belum ada buktinya kalau dia, belum ada arenanya aja. Oke. 5 siapa? 5. Tan Blanc. Wow. Udah nggak dianggap gua. Masa kali ya? Masa? Tapi yang lo sebut semuanya pakai namanya bukan Gadget loh. Kecuali David. Iya. Lo sadar ya? Iya benar. Semuanya yang personal loh. Justru itu sebenarnya.
Kayak karakter tuh sebenarnya lebih penting gitu. Iya kan? Dari yang lo sebut semua, Iya benar-benar. Gue baru nyadar. nggak ada satupun kecuali David. Ya King Raja Daud, udahlah. Udah, King David iya. udahlah. Tuh nggak ada satupun pakai nama gadget dan review dan nggak ada. Ini gue baru nyadar ya. Berarti segitu pentingnya personal branding berarti. Banget. Oke, sekarang kalau emang segitu penting, menurut lo dari gua personal branding gue yang bisa diperbaikin apa? Yang bisa diperbaikin. Nah, karena kalau salahnya apa gue udah tahu lah. Tapi kalau repairmentnya kan gue nggak tahu ya. Apa ya? Gue nggak tahu sih sebenarnya apa yang bisa diperbaiki gitu. Karena kan lo bilang lo sama gue sama nih. Nah coba kalau gitu personal branding gue. Kadang tuh kita tuh ngerasa kita ini mungkin ngomong ke gue sendiri kali ya. Kadang tuh kita ngerasa terlalu broad gitu kan. Hingga harusnya tuh lu harusnya fokus gitu. Tapi gue nggak tahu apakah itu penting juga apa enggak sebenarnya. Apakah itu bagus atau enggak? Gue nggak tahu kalau fokus di satu. Iya itu. David tuh pernah nasihatin gue loh. Nasihatnya itu. Lo nggak mau coba fokus di satu. Satu aja. Karena gue yakin lo bagus. Fokus aja satu di situ. Gue nggak tahu itu jawaban bagus atau enggak, Fit. Gitu. Gue nggak tahu itu nasihat akan membuat gue jadi kejebak apa enggak malahan. Kalau menurut gue ya, kita itu, ya lu gue, kita tuh orang-orang yang lebih takut nggak jadi diri sendiri dibanding takut sama algoritma. Itu gue ngeliatnya. Karena kalau lu mau fokus, lu ngikutin algoritma kan berarti ya udah gue fokus aja ke sini. Karena gue takut nih algoritma, kalau gue minta gue gini dikit, Algoritmanya berubah. against gue gitu. Tapi kita lebih takut kita nggak jadi diri sendiri sebenarnya. Benar, kalau gue. Gitu. Benar. Walaupun sebenarnya kalau kita fokus, itu mungkin lebih menguntungkan buat kita. Quote-unquote ya, menguntungkan buat kita. Menguntungkan dalam hal lain lah. Gitu. Tapi kita tahu bahwa itu against ourselves. Sampai batasan mana lo bisa kompromi ini ngelawan diri sendiri apa enggak? Batasannya ya? Misalkan ada sponsor sih, sponsor. Itu kan bisa kita hitung tuh kalau sponsoran, ngerti ya maksud gue. Tapi itu bukan lo banget. Misalkan nih, lo lagi rame endorsean suruh cosplay. Lo lihat dong anak-anak pada cosplay semua. Oh iya kemarin dah. Iya kan? Iya. Nah, itu kan gue yakin lo bakal enggak kan, bener kan? Tapi di titik mana lo akan mengiyakan? duit. Loh, apalagi gitu maksud gue, apalagi duit. Maksud gue gini. Realistis ya? Iya, gini, lu nyuruh gue cosplay jadi macam-macam apa segala macam bla bla bla. Ya gue lihat apa timbal balik dari waktu yang harus gue habiskan buat dandan, ngediah apa segala macam. Wah gila, lu udah punya wasa nggak? Iya, Wah kacau yang begini. Wah gila, gue bilang mahal. Mahal banget, makanya. Gue kalau jadi cosplay, gue jadi diri sendiri aja. Kalau gue cosplay jadi David, kayak gampang lu. Jawabannya adalah duit. Iya, duit. Worth it nggak? Ya nggak mau munafik gitu. Itu bukan gua. Tapi berarti tech reviewer Indonesia, gue spesifik. Diragukan nggak sih independensinya berarti? Ya kalau misalkan jujur sih, kalau mau dibilang bukan kejujurannya ya, independensinya. Iya. Ya maksud gua, gini lah. Seperti yang lo bilang tadi sebenarnya, yang lo tanya, seberapa mau lo kompromi sebenarnya. Gitu. Lo bisa bilang bahwa gue independen, gue nggak disetir sama brand apa segala macem. Kalau kayak gitu, lo nggak akan terima tuh project gini. Lo kan lo independen. Nggak akan cosplay. Apalagi cosplay. Bisa dihitung tuh yang nggak cosplay siapa? Dikit tahu yang nggak cosplay. Gua, lu. bisa dihitung yang nggak cosplay. Sisanya cosplay semua. Gila tuh. Ya kalau emang suka nggak apa-apa. Iya. Si suka banget tuh kayaknya.
Datang pakai baju rapi aja jarang ke acara brand. Ini lagi suruh cosplay. Ribet-ribet lagi. Gua acara belanja pakai kaos, Makanya. suruh cosplay lagi. Gitu. Jadi Mahal lah pasti. Aduh. independensi itu mungkin ya ada harganya juga gitu. Tapi tanpa Bukan ngomong kejujuran loh, Iya. bukan ngomong kejujuran. tanpa mengurangi kejujuran atau apa, independen Iya, aja. iya. Tapi terbukti bahwa memang kita tuh belum independen as income ya. Betul. Karena sponsorship masih hal yang nomor satu banget. Meskipun beberapa udah mulai bikin duit sendiri. Kayak Ya. lu jual modul, Ya, gue jual buku, gue jual event, gue MC, Ibro juga MC. Beberapa mungkin jual yang lain ya, jual rumah. Niko, Gaptek, dia nyewain apartemen. apartemen ya. Tapi tetap belum seindependen kayak di luar ya. Belum. Di luar independen banget loh. Iya. Michael Fisher jual produk, Saf jual kacamata, itu hidup loh. Hidup. Di sini ternyata enggak ya. Karena menurut gue itu yang gue rasain juga pada saat ya boleh dibilang gue nyebrang lah ya, nyebrang atau pindah jalur lah dari yang review gitu-gitu. Ya dulu juga hitungannya masih kerja kantoran juga sih gitu. Tapi yang gue rasain memang content creator ini terlalu bergantung sama yang namanya endorsement, sponsorship, project atau apapun itulah gitu. Hingga mereka tuh lupa bahwa sebenarnya harusnya lo nggak bergantung sama itu gitu. Karena masalah apa? Masalah kontrol sebenarnya. Gitu. Itu kan lo nggak bisa ngontrol income lo sebenarnya. Orang decision makingnya ada di pihak lain. Iya. Gitu. Kan lu sebenarnya sponsor apa enggak tergantung brand manager. Ada lagi bosnya. Yang hire lu kan yang pemegang keputusan dari income lu tuh sebenarnya banyak. Dan kontrolnya bukan di lu. Yang kita bisa lihat cuma forecasting doang. Perfecting. Betul. Cuma forecasting aja kira-kira akan dapat berapa bulan ini, dapat Betul. berapa bulan depan dan lain-lain. Betul. Gitu. Dan biasanya meleset. Biasanya meleset. Seringnya meleset. Seringnya meleset. Seringnya meleset. Forecasting, wah bisa nih dapat sekian nih. Ah, 1/6-nya. Iya. Seper-10-nya. Tapi masalahnya adalah mereka aware apa enggak gitu. Dalam arti gini, apakah sponsorship, project dan segala macam itu yang mereka tahu bahwa itu satu-satunya cara mereka dapat income gitu. Oke. Mereka tahu alternatif lain nggak sih? Gue pernah ngobrol ini sama Taufik Nobo. Karena kalau ditanya mereka tahu nggak sih, mungkin hanya sebagian yang tahu ya. Karena sebagian mau ngejalanin dapat endorsement sering aja susah. Jadi boro-boro mikirin jalan lain gitu. Dan gue paham bagian itu. Tapi buat yang udah rutin ngejalanin, ternyata menurut gue sih kayak kebuai aja. Itu maksud gua gitu. Kebuai dan menunggu ada yang bikinin jalan buat mereka. Betul. Make a path gitu. Ya. Mereka tinggal nunggu itu di pavement, mereka jalan enak, nunggu gitu. Ya. Padahal kadang-kadang jalan yang dibikin cuma cukup buat 1-2 orang. Ya. Ya, let's say kayak waktu gue bikin ini deh buku gitu. Gue nggak yakin kalau semua tech reviewer nulis buku lantas akan sama hasilnya. Atau gue nge-MC. Mungkin ngerasa, bisa kali gue nge-MC ya? Ya silakan coba, nggak apa-apa gitu. Tapi gue rasa belum tentu bisa gitu. Ya sama juga kayak jualan modul kayak lu gitu. Belum tentu bisa, jualan kelas. Kan belum tentu bisa juga. Gitu. Jadi mungkin rata-rata balik lagi, kalaupun mereka aware, belum cukup berani kali ya. Iya. Sama yaitu dia punya skillnya apa enggak? Skill set apa yang dibutuhin untuk bisa keluar dari jebakan tech reviewer? Yang paling penting itu jualan. Skill set jualan. Iya, karena gini, itu yang gue rasain pada saat gue sekarang nyebutnya solopreneurship lah ya. Nah, mati gue sendiri gitu. I'm doing all the marketing, I'm doing all the selling, Ya, building product gitu. sama ya. Ya kan? Gitu. Cuma bedanya setiap konten gue nggak minum. Banyak yang kena bait itu tuh. Gue minum. Minum dulu. Oke. Ya, anyway, itu apa namanya?
Tadi gue ngomong apa jadi lupa. Jualan. Jualan, betul. Karena jualan itu ya, itu salah satu skill yang lo harus pelajarin sebenarnya untuk make it. Nggak bisa langsung bisa ya. Nggak bisa. Lo emang harus latihan. Iya. Karena gini, lu jadi content creator gitu kan. Lu tuh sebenarnya nggak pernah jualan gitu. Lu bikin konten kan. Bikin konten itu sebenarnya ini review apa segala macem. Tapi pernah nggak lo jualan itu as for money lo? Lu beli ini dong gitu. Beda naruh link affiliate tuh enggak, gue tuh bukan jualan. Bukan jualan. Jualan itu ya udah nih, lu mau klik apa enggak, serah. Terserah. Gitu. Tapi you asking for money itu baru jualan. Lu mau beli produk gua enggak gitu. Itu jualan. Itu skill set yang paling penting. Even gue yang 20 tahun di komunikasi marketing, gue nggak pernah jualan. Gue kreatif. Gue jualan ide. Beda. Jualan ide. Jualan ide nggak asking for money. Ini ide gue. Ada yang mau bayarin syukur. Nggak Serah udah gitu. gitu. Tapi when you have product, lu harus jualan. Gimana caranya ada yang beli ini produk nih? Bener sih. Marketing gitu. Lu harus dan ini beda, dan ini trikinya adalah gimana caranya lu jualan tapi nggak kelihatan jualan, nggak desperate jualan. Bentar, kalau kelihatan jualan masih nggak apa-apa menurut gue. Nggak apa-apa. Tapi kalau desperate jualan, Nah, itu beda. Beda. Cirinya apa? Yang ngebedain. Gini. Kebetulan tuh gue ketemu lah beberapa orang yang doing the same path sama gue, solopreneurship gitu. Kesalahan dari mereka banyak adalah mereka jualan all the time, bikin thread bla 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 bla, bawanya beli kelas gua, beli produk gua ini, itu jualan. Okay. Itu desperate, itu desperate for money. Kenapa sih lu nggak bikin sharing something value aja, abis itu udah that's it. Ada saatnya lu jualan gitu. Tapi nggak setiap saat lu harus jualan. Nah itu dia. Mereka pikir bahwa setiap saat mereka harus jualan. Enggak. Ada saatnya lu ngasih, ada saatnya lu minta. Oke. Gitu. Jadi give, take. Give, pass. Gitu. Itu yang orang kadang-kadang lupa. Kalau setiap saat branding, Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Branding itu bukan not necessary jualan loh. Karena gue bikin quote-quote nih. Kan gue jualan buku ya. Gue taruh quote gue yang nggak ada hubungan sama buku gue. Tapi lagunya lagu gue. Abis itu nggak ada tuh tulisan gue jual buku, nggak ada. Nggak. Itu gue sering banget kan. Iya. Dan sirkulasi di internetnya lebih cepat ternyata. Iya. Dibandingin gue ngeposting buku. Iya. Itu lebih cepat gitu. Dan kayak gitu masih oke lah ya. Nggak apa-apa gitu. Yang lo lakukan sebenarnya kan branding dan marketing kan. Iya. Branding nggak apa-apa. Gitu. Tapi memang ada saat jualan nggak apa-apa. Jualan itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi ada saatnya. Gitu. Itu tuh skill jualan. Ada rumusnya nggak? Berapa kali frekuensi? Kalau gue punya rumus gitu. Dari 5 hal yang gue share, satu tuh harus jualan. Per 5 ya? Iya. Kayak burst 4 berarti ya? Iya. Gue bikin tulisan yang value, satu konten IG Reels. Iya. Tuh nggak ada tuh jualannya. Iya. Tapi satu ini pun gue breakdown lagi. 60% tetap ngasih value, 30% gue jualan. Oke lah. Sisa 10? Ya? Sisa 10? Nggak, maksudnya 40. Oh, 60, 30. 10 ini lagi apa? Itu kenapa gue sempat bikin tuh di IG Reels. Content creator itu harus bisa bikin konten, bisa bikin iklan, bikin konten yang Konten sedikit. iklan. Nah, konten yang sedikit. Nah, itu sebenarnya rumus. Gitu. Apalagi lu content creator kan, lu udah punya basicnya sebenarnya, gitu. Tapi lu belum ngasah skill jualan lu sebenarnya. Asking for money. Gue pernah ngobrol sama beberapa orang, terakhir sama Deddy Irfan. Gue bilang kalau beberapa tahun lagi technical hilang. Digantiin sama professional salesperson. Ya. Antara kita mau digantiin atau kita yang berubah jadi situ. Betul. Karena, come on, udah nggak ada lagi yang review. Semua jualan, balutannya review. Betul. Gua kasih contoh paling real, Kocun. Kocun tuh udah nggak nge-review. Dia tuh jualan, tapi balutannya review. Karena indikator sukses dia udah jelas, earning. Ya. Jualan kerjasama dengan toko. Mau dia misalkan nge-review si iPad M4 paling baru aja, tapi kerjasama sama studio ponsel. Ya. Itu kan udah pasti harus ada bagaimana cara nguntungin studio ponsel juga dong. Mau se-review-reviewnya, dia nggak akan bilang jangan beli dong. Iya, betul. Jadi maksud gue udah nggak ada lagi sebenarnya kayak reviewer yang kayak dulu ya, yang bilang udah jangan beli.
Gue rasa nggak akan ada, karena sekalipun lo bikin konten yang begitu, fansnya yang bakal bilang, lo cuman ya hate aja nih, hate konten doang nih, bukan review beneran. Fansnya juga yang bakal ngebelain gitu. Karena gue terakhir bikin itu, gue tulis jangan beli iPhone 13 mini sebagai bait aja buat mereka. Coba gue pengen tahu nih komentar-komentar yang nggak nonton tapi ngeliat thumbnail doang, gue pengen tahu. Karena begitu nonton ternyata sebenarnya gue nyuruh beli. Ya. gue ngejajal aja. Ternyata emang pada akhirnya yang dicari professional salesperson, bukan lagi nyari tech reviewer kalau menurut gue. Nyari salesperson yang ngebalutnya dengan review. Itu sih yang gue lihat sih. Menurut lo gimana? Iya, bener. Gue setuju bahwa Bentar lagi hilang ya? kedepannya iya akan jadi salesperson. Which basically sebenarnya itu juga yang udah secara tidak langsung dilakukan juga gitu. Itu kenapa setiap lo ada review, penonton selalu review project ya, maksud gue ya, project endorse apa segala macam, penonton selalu ribut endorse lagi apa segala macam bla bla. Kan sebenarnya lo gini deh, Kita udah mulai berubah sebenarnya tanpa kita sadar. iya gini, maksud gue ya jujur aja gitu, kan dibayar brand nih, ya udah gitu. Gitu. Itu emang Tapi masih ada yang nggak ngaku. lah, itu maksud gua. Ngaku aja kenapa? Gini, Disclose iklan aja, nggak semua mau loh. itu gua baru mau ke situ. Gua tahun 2019, tahun 2020. Ya, lo kenceng banget ngomongin itu. Iya, gua tuh kenceng, gua termasuk yang paling vokal buat bilang bahwa lu disclose gitu. Kenapa? Karena itu transparansi sebenarnya. Ya. Gitu. Dan lu nggak usah takut. Ini terlepas dari nanti brand mau apa enggak ya, gua nggak ke situ gitu. Ya. Karena itu penting buat penonton sebenarnya gitu. Dan pada akhirnya adalah tergantung gimana lo ngemas kontennya juga. Kreativitas juga sih. Kreatif pada ujung-ujungnya itu. Gue pernah ngobrol sama brand. Mereka mau nggak sih di disclose gitu? Memang rata-rata nggak mau. Akhirnya, gue nggak munafik kalau gue memang masih terima. Akhirnya gue membedakan. Ketika gue bikin review, itu pasti murni review. Gue tulis review. Tapi ketika tidak ada tulisan review di situ, gue biasanya nulisnya memperkenalkan. Jadi gue showcasing aja. Dan itulah alasan kenapa akhirnya gue kerjasama dengan brand yang memang cuma itu aja. Karena yang sesuai dengan value gue mau dan mau melakukan itu cuma itu. Karena beberapa mereka showcasing actually, tapi minta ditulisnya review. Kan tuh beda. Ketika lo showcase fitur, kan bukan review dong. Gue cuma nunjukin gue bisa fitur ini. Oke. Tapi gue nggak boleh komentarin. Itu kan bukan review dong. Itu kan showcasing aja. Itu memperkenalkan. Ya kayak lo di pameran, lo showcasing aja. Itu kan bukan review. Bagian itu tuh yang gue nggak setuju. Makanya gue kerjasama dengan beberapa brand doang akhirnya. Makanya endorsean dikit kan. Sama kita. Endorsean dikit. Kayak kita yang paling ini deh. Paling sedih. Jadi ini obrolan dua tech reviewer sedih ya? Betul, sedih banget tuh. Makanya gue pas lu ngajakin ngobrol lu. Ya. Udah tahu nih bakal ngobrolin apa? Udah tahu bakal ngobrol apa benar gitu. Arahnya kemana tuh udah tahu gitu. Karena ini pasti obrolannya sedih nih. Lebih sedih dari buku gue. Ini lebih sedih nih. Toxic free love. Ya Allah, toxic free love buat brand nih gue. Harus gue akuin sih, itu sebenarnya love hate sih gue sama brand. Ya, mereka yang kasih duit, tapi kadang bikin gue nggak jadi diri gue gitu. Betul. Iya kan? Ya. Jadi ya, gue belum selu di mana gue harus mendisclose dulu. Kalau kan lu disclose semua gitu ya. Dulu gue masih gampang tuh, karena permintaan untuk tidak didisclose ada gitu. Jadi kayak akhirnya gue ngakalin dengan itu. Dan cuma beberapa sponsor yang setuju, beberapa enggak. Yang enggak ya akhirnya gue cut. Gue udah gak kerja sama lagi. Tapi ya lumayan berefek ke ekonomi keluarga ya. Meskipun di kakak saya sendirian, tapi kan tetap harus menghidupi ya. At least diri sendiri gitu. Bagaimana cara membayar gelas ini? Iya. Kan? Tapi ya, gue nggak tahu sih, harapan gue sih sebenarnya makin banyak yang kayak kita, tech reviewer yang punya produk. Betul. Gue nyebutnya punya produk lah.
Betul, itu benar definisinya. Kalau gue sebenarnya lebih mau aware dulu gitu. Makanya gue bilang kalau apakah mereka aware gitu. That awareness bahwa sebenarnya tuh nggak bisa bergantung sama ini gitu. Karena tadi faktor kontrol tadi gitu. Ibaratnya gini, yang mempengaruhi periuk nasi lo itu layernya tuh banyak gitu. Oke, gue sekarang sponsor masih banyak nih, segala macam endorsan masih banyak gitu. Tapi tetap kontrolnya bukan di lo. Ini gue nggak Satu dua lah ya. Ya. Gue paham. Jadi sama, sekarang nih gue yang paling benar arahnya ini enggak gitu. Kalau gue menurut gue adalah, gue udah menghilangkan faktor kontrol itu tuh gitu. Ibaratnya gini, kalau gue mau make money ya gue harus build produk. Gue harus build produk, gue harus marketing, gue harus jualan, sedikit jualan gitu. Itu tiga-tiganya kan after sales ya. After sales. Iya. Baru itu paling lupa tuh after sales. Baru gue mau after sales gitu. Itu semua ada komplain gini segala macam. Bang, ini kok nggak bisa di-download gini-gini. Gue lakuin gitu. Tuh. Lu harus ngelakuin semua. Gue ngelakuin itu di buku ini. Ketika orang beli, PO-nya nggak nyampe-nyampe. Bukan toko gue loh. Nah, bukan toko gue loh. Gue usahain gimana caranya. Itu toko-toko ngeluarin PO-nya biar cepet. Dan bener, abis gue komplain, langsung pada keluar bukunya. Jadi emang after sales tuh harus ada. Jadi gue ngerasain jadi brand juga sekarang. Ya bener, yang selama ini mensponsori, gue akhirnya ngerasain, gini ternyata rasanya. Dan bikin gue jadi, gue sih berharap teman-teman yang lain yang selama ini cuman baru bikin review doang, buruan bikin produk sih menurut gue. Iya. Karena gini gue itu paling ngerasain efeknya adalah yaitu selain kerincingan malam-malam ya. Kerincingan malam-malam. Sama efek sebelumnya adalah klien hilang dalam waktu yang singkat dan drastis tuh gue kena banget gitu. Jadi mungkin sedikit flashback dulu. Pada saat gue ngantor dan masih doing content creating, itu banyak tuh klien tuh. Berapa per bulan rata-rata? Per bulan tuh paling enggak, ya kalender per minggu tuh paling enggak keisi semua lah, 4-5 itu per bulan ada. Gila, ramai banget dong. Ramai banget. Itu sampai gue harus bikin list to-do list ya. Ini yang mana dulu gitu. Itu zaman gue dulu. Ya hype-nya YouTube Tekno lah 2019, 2020 gitu, sebelum era Covid. Tuh. Setelah gue resign kerjaan full time content creating. Ini beneran nih, full time content creating. Dari misalkan berapa puluh gitu per tahun klien. Persentase deh, jadi berapa? Itu bisa sampai cuma 10% kali. Sisanya. Gitu. Itu pun kebanyakan baru. Mana? Nggak tahu. I wish gue tahu. Gini, I wish gue tahu apa yang terjadi. I wish gue tahu kenapa mereka tiba-tiba hilang gitu. Well, sebenarnya ada teori lah, ada faktor-faktor bahwa mungkin gue nggak ngupload khusus tag gitu. Mungkin gue ini gitu. Gue dengar juga yang itu, gue dengar juga. Tangan belang udah nggak ngupload tag lagi gitu kan. Padahal sebenarnya kalau ngomongin views loh, kalau ngomongin engagement gitu, itu justru lebih tinggi pada saat gue nggak ngupload tag gitu. Kalau gue ngupload sejarah, kalau gue ngupload Mahabharata, video marketing tuh gila. Itu gila gitu. Ibaratnya gini, kalau concern lu adalah soal views, nih gue ngomong ke brand ya. Kalau concern lu ada soal views, gue bisa lagi bikin views brand lu segitu gitu. Karena balik lagi yang tadi tergantung kreativitas, tergantung cara lo ngemas sebenarnya. Gitu. Tapi mungkin yang dilihat adalah gue bukan kategori itu lagi. Gue bukan termasuk kategori itu lagi. Jatuhnya balik lagi ke kategori ya? Balik lagi ke kategori. Cara lama ya? Cara lama banget gitu. Ngerti gak maksud gue? Iya. Cara lama ya berarti ya? Dan tahu nggak ironisnya? Gue tuh di pihak agensi sebenarnya gitu. Gue kan orang agensi juga gitu. Lo mah jatuhnya dari agensi dedengkot ya? Iya. Kan lu yang kasih stempel gue adalah reviewer hybrid, content creator hybrid kan lu. Iya. Karena gue emang berada di dua dunia sebenarnya. Lo paling nggak fair waktu itu lo. Iya. Lo content creator iya, agensi iya. Lo paling nggak fair. Karena lo paham caranya. Betul. Yang lain enggak. Kalau ya kan yang lain belajar dikit-dikit kan. Iya. Tapi kalau lo emang basicnya di situ. Nah,
ternyata yang lu bilang tadi, ternyata agensinya cara lama loh gitu. Padahal gue sebenarnya udah punya pola pikir baru bahwa pada saat lu ngelihat content creator, yang harus lu lihat adalah output kreatifnya. Itu gue setuju. Tapi juga gue ada komplain. Sebenarnya banyak agensi ini jangan jauh-jauh deh. Gue beberapa kerjaan terakhir deh. Itu gue nggak yakin agensinya kenal gue. Maksudnya kenal tuh dia tahu konten gue. Oke, ya. Karena dia sampai nanya berkali-kali. Ini Mas Wisnu nanti kayak gini-gini ini bisa kan? Ini bisa kan? Sampai gue nanya, lo nonton konten gue nggak sih? Lo tahu cara kerja gue nggak sih? Kok pertanyaannya kayak orang baru kenal? Padahal agensinya itu agensi yang udah sering sama gue, tapi orangnya baru. Kenapa nggak dikasih tahu kalau? Jadi ibaratnya kayak nggak ada pendidikan awal kalau kreator ini begini. Seniornya pun nggak ngasih kayak introduction, nih orang ini tuh gini, orang ini gini, cara kerjanya gini, kontennya gini, itu kayak nggak ada. Ini beberapa konten gue yang terakhir tuh gitu. Bahkan tuh acara off air ya. Kayak Mas Jason udah tahu kan, nggak boleh nyebut ini. Maksud gue, ini bukan event pertama gue. Ini event kesekian, ini roadshow kesekian, gue masih diperingatkan hal yang sama. Seakan-akan ini baru pertama gue. Hanya karena orangnya baru. Jadi kayak sebenarnya industrinya sih menurut gue, konten kreatornya begitu, PR-nya begitu, agensinya kayak gitu. Jadi kayak kita yang aneh atau mereka yang aneh? Iya. Itu gue mikirnya gitu sih. Ini kita yang aneh atau mereka yang aneh? Jadi menurut gua, kalau kita boleh saran nih, sebagai dua content creator yang Rebel. sudah habis masanya. Dia rebel, gue sudah habis masanya. Adalah yaitu kategori itu sih, gitu. Tapi yang gue bilang tadi adalah bahwa kita ini orang-orang yang lebih takut nggak jadi diri sendiri dibanding takut sama algoritma. Gitu. Itu yang gue bilang. Karena gini, pada saat lu ngomong content creating, lu sudah harus masuk ke kategori. Dan lu akan didefine sama algoritma gitu. Tapi lu harus masuk ke kategori dulu nih gitu. Gak ada tempat buat orang-orang yang gak punya kategori kayak categorize kita lah ya. Kayak kategori kita gitu. Tapi itu tadi, kita lebih takut kita nggak jadi diri sendiri gitu. Malah menurut gua kita diuntungin loh dengan multi kategori. Harusnya Multi kategori itu lebih luas. iya. Bener-bener gue di event terakhir gue thank you banget. Gue shout out lah ke Lenovo. Dia menulis seluruh kategori gue. Book author, musician, tech content creator. Ditulis semua sama dia. Gue appreciate. Maksudnya, lu mengapresiasi semua kategori gue di satu waktu. Itu gue appreciate banget. Karena nggak semua mau. Karena semua, nggak, gue butuh tech content creator doang. Ketika lo udah, lo nulis buku, berarti udah nggak tag. Jadi kesannya kayak milih salah satu. Oh lo rilis album, berarti lo udah nggak tag lagi ya? Iya. Kayak lo nggak gitu. Sampai gue bikin hashtag Wisnu masih tag reviewer. Gue bikin hashtag sendiri. Ya karena itu. Benar-benar. Jadi nggak semua brand memahami itu sih, multi kategori ya. Iya. Lu tuh kalau udah ini berarti nggak ini gitu. Padahal sebenarnya enggak. Karena gini, kadang kan sebenarnya output kreatif gue harusnya masih sama gitu. Apapun kategori yang lu sematkan ke gue sebenarnya, harusnya kayak gitu. Jadi sebenarnya jangan, wah dia udah nggak jadi ini lagi, dia jadi nggak itu lagi. Tapi kan orangnya tetap sama. Tetap sama. Output kreatif akan tetap sama. Iya. Ketika diminta bikin ini, hasilnya akan tetap seperti ini. Gitu. Karena mereka terlalu takut gitu. Brand itu terlalu takut bahwa pada saat seorang content creator nggak masuk ke kategori, itu akan merusak planning mereka gitu. Padahal enggak gitu. Itu seperti yang lu bilang tadi, itu cara lama sebenarnya gitu. Karena pada akhirnya output kreatif yang gue bikin gitu ibaratnya. Mau lu kategori apa kek gitu. Sebenarnya kasihan ya? Kasihan sebenarnya gitu. Enggak, apalagi gue bilang tadi gue di agensi gitu lama, dan pola pikir gue tuh udah, ya gue sebenarnya agensi orang termasuk orang lama gitu di agensi gitu. Itu tuh cara
cara gue pas baru kerja sebenarnya. Baru Bang. training. Baru training ya Baru bahwa training. ini tuh ada kategorinya nih si ini. Sebenarnya enggak gitu. Makanya gue bilang dulu bahwa gue sempet tuh gue lupa nge-tweet apa gitu. Agency gitu. Lu doing your homework deh. Homeworknya apa? Lu lihat tuh orang-orang content creator tuh jangan cuma lu lihat views-nya gini, ininya gini. Si ini kategorinya ini, dia bikin kontennya, jangan lu lihat personality-nya. Itu homework, bagian dari homework tuh lagi. Itu yang tadi gue bilang, mereka kayak nggak kenal. Kayak nggak kenal, iya maksud gue Harusnya gitu. dikenalin dulu dong. Orang mau interview aja kan paling nggak ngeriset dulu. Iya. Orang mau apalagi kalau kerjaannya lebih dari sekedar itu gitu. Jadi keengganan buat ngeriset dan mungkin malas kali ya, gue nggak tahu juga. Lebih ke malas sih. Lebih ke malas mungkin ya. Itu yang nurunin kualitasnya malah. Betul. Tech reviewer pun begitu. Makin malas untuk ngeriset kan hasil reviewnya jadi kelihatan kadar udah, banget. gitu Ya kayak seakan-akan dibikin sama ChatGPT kan. Nah, Nggak perlu gue buka kan ya siapa aja yang reviewnya pakai ChatGPT. ambil dari ChatGPT kan. Ketahuan loh.